Oke brother, hari ini aku bakalan review Poco X6 Pro 5G. Ini dia HP-nya dan kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, ini adalah perekaman kamera di Poco X6 Pro 5G di resolusi 720p 30 fps. Jadi resolusi 720p di HP ini tuh cuma support 30 fps ya. 60-nya nggak support. Sekarang kita coba arahkan ke yang lebih tinggi lagi. Oke. Ini sekalian ngetes ininya ya, audio, sekalian ngetes perekaman suaranya. Jadi aku nggak bakal ubah-ubah suaranya sama sekali. Pokoknya suara yang keluar ya seperti itulah kualitas perekaman HP ini. Jadi kamu bisa nilai hasil tangkapan gambar, hasil tangkapan kameranya bersamaan dengan suara. Kita tes autofokusnya. Oke, kalau untuk HP-HP begini biasa autofokusnya emang bagus sih. Cepet banget ya. Emang software zaman sekarang itu udah makin bagus, lensanya juga udah makin bagus. Tapi kalau untuk hasil detailnya aku belum bisa nilai langsung ya. Nanti baru bisa setelah aku tonton ulang videonya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu kalau yang 720p itu fitur stabilizernya nggak bisa diaktifin ya. Jadi kalau misalnya kita aktifin fitur stabilizernya, dia bakalan langsung keganti di 1080p, bakalan naik sendiri resolusinya. Coba, cuman ini nggak guncang sih nih. Aku habis turun ke bawah, lari kencang. Dan kalau di layar sih kelihatannya nggak guncang banget ya, nggak goyang banget ya rekamannya. Autofokusnya mantap ya untuk objek-objek seperti ini. Ini bahkan jauh lebih cepat nangkapnya ketimbang Sony Xperia 5 Mark II yang kemarin habis aku tes kameranya. Oke, sekarang ini perekaman di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizer mati ya. Tadi aku ada nyari tahu juga, HP ini kan memang punya ini ya, 3 buah kamera. Jadi yang pertama itu adalah lensa ultra wide, kemudian yang kedua normal ya. Yang ketiga itu lensa makro ternyata ya. Aku lupa memang kalau misalnya HP ini ada makronya. Kita coba autofokusnya. Oke, mantap. Oke. Sip, mantap. Untuk kayaknya untuk HP-HP seperti ini memang bagus autofokusnya ya. Udah nggak perlu diragukan lagi lah. Coba ke objek yang bergerak. Oke, mantap juga. 3. Oke. Oke, sip, mantap ya. Kita lanjut ke mode yang selanjutnya. Oke, ini masih sama seperti tadi, 1080p 30 fps. Bedanya ini pakai stabilizer. Coba aku diam di sini, kemudian aku bakalan bandingin yang pakai stabilizer dan yang tidak. Coba ya. Sekarang kita ganti ke yang stabilizernya mati ya. Oke, ini yang stabilizernya mati, posisiku berdiri masih sama. Jadi seperti yang aku sering bilang ya, bahwa ketika stabilizer itu dinyalakan maka dia akan sedikit lebih ngezoom. Kurang lebih seginilah. Seginilah ngezoomnya. Lumayan ya, 1,5 kali. Kalau yang normal itu kan segini. Itu. Jadi memang perekaman HP itu paling bagus ketika kita nggak pakai stabilizer tapi pakainya gimbal sih. Jadi dengan menggunakan gimbal itu membantu tangkapan layar tetap lebih lebar karena stabilizernya dimatikan. Dan jadi lebih stabil malahan ketimbang yang biasa. Tadi itu aku niatnya nyalain stabilizer di 60 fps. Cuman ternyata waktu aku nyalain stabilizernya dia langsung balik ke 30 fps, ke seperti ini. Ini 30 fps nih. Nih kalau yang kulihat gerakannya dia lebih patah-patah, bukan patah-patah, putus-putus ya, karena setengahnya yang tadi. Ya seperti itulah. Artinya di 1080p 60 fps nggak ada stabilizer atau fitur stabilizernya tidak bisa diaktifkan.
sekarang perekaman di resolusi 1080p 60 fps. Kamu bisa lihat apa perbedaannya 30 dan 60. Yang jelas kalau digoyang-goyangin gini lebih ini ya, lebih cepat. Ini kayaknya kalau kena di objek yang bergerak bakalan lebih cepat nangkepnya si 60 fps ini. Nih kita lihat autofokusnya juga jadi lebih responsif ya karena memang 60 fps itu harus ngumpulin cahaya sebanyak-banyaknya seperti ini. Jadi dia bisa ngambil gerakan gambar lebih mendekati gerakan aslinya ya. Nah ini kan mantap. Kita coba zoom in. Nah seperti ini. Ini stabilizernya masih mati ya cuy. Tapi di sini aku lihat di layar stabil banget cuy. Nggak goyang-goyang kayak HP-HP lain gitu. Cuman nanti baru bisa dinilai setelah ini ya. Oke, sekarang ini di resolusi 4K 30 fps. Sini kamu bisa lihat detailnya. Kita coba zoom ke area-area lain. Di sini aku cuman bisa zoom in ya, nggak bisa zoom out karena kalau zoom out kan dia bakalan ganti lensa ke ultrawide ya. Kita kembalikan ke ukuran aslinya. Sekarang kita coba autofokusnya. Oke, mantap autofokusnya. Kita coba sambil zoom. Wow. Waduh, susah ya objeknya ini gerak soalnya. Kita coba objek yang agak diam. Nah, ini dia. Kita coba zoom, ini resolusi apa tadi ya? 4K ya? Wow, seperti ini ya. Ya jadi burik sih, mending dideketin aja. Cuman nggak tahu ya, soalnya kadang yang kelihatan di layar sama yang hasil rekaman sesungguhnya itu beda cuy. Karena hasil rekaman sesungguhnya itu kan udah melalui processing AI, bisa jadi lebih bagus tuh. Kalau diarahin ke atas gini jadi agak gelap nih, tiba-tiba cahayanya berubah tuh. Kalau begini enggak, kita zoom out lagi ke ukuran sesungguhnya. Oke, sekarang ini resolusi 4K. Jadi ini terspesialisasi mungkin ya, atau mungkin semua HP sudah seperti ini, yaitu di resolusi 4K-nya dia nggak mendukung 60 fps, tapi justru dia supportnya 24 fps. Ini ya kayak apa ya, biasanya yang pakai 24 fps itu video-video sinematik sih. Ya mungkin gini, tapi yang harus dipegang diam gini. Terus kalau mau dideketin juga pelan-pelan. Nah, harus begini nih. Jadi dia gerakan objek yang ada di depan sini tuh bakalan lebih patah-patah. Nih kan bisa lihat aja tuh. Dia lebih patah-patah nih harusnya. Dan biasanya resolusi serendah ini resolusi biasanya fps yang rendah seperti ini tuh nggak enak kalau dibawa jalan gini, dibawa ngevlog terus lihat gini itu nggak enak cuy, pusing biasanya. Itu kekurangannya ya. Tapi ini memang dikhususkan untuk apa ya, sinematik. Kayak misalnya ngerekam diam seperti ini. Waduh, nggak fokus lagi, emang yang bisa yang kena cahaya. Mana ya? Dong angin tiup dong. Nah yang diam-diam gini tuh ada burung lewat, keren banget harusnya itu. Cuman kalau mau di slow mo ya jelek juga. Kalau di slow mo ya jelek juga karena makin patah-patah dong ya kan. Dia cocoknya langsung plug, tinggal dimainin color gradingnya aja gitu. Ini 24 fps. HP ini ada mode HDR-nya juga, cuman aku nggak tahu ya, emang ngaruh ya kalau pakai HDR gitu, atau mungkin itu cuman
processing gambarnya, jadi bikin lebih detail, lebih tajam dan lebih berwarna. Biasanya sih seperti itu ya. Oke, ini dia 24 fps 4K di Poco X6 Pro 5G. Oke. Jadi misalnya aku aktifin HDR-nya, itu dia bakalan langsung keganti di 1080p 30 fps. Dan sepertinya memang gacornya HP ini tuh di 1080p 30 fps, makanya semua fitur di sini tuh dinyalain, kayak stabilizer dinyalain, HDR bisa. Intinya di 1080p 30 fps itu fitur-fitur menariknya dilempar ke sini semua. Harusnya ini yang terbaik sih perekamannya, resolusi yang ini. Coba kita buktikan dengan pindah-pindah tempat sambil jalan. Kayak ya, kalau untuk kayak ngevlog gerak-gerak banyak gini juga nggak sepusing yang 24 fps tadi ya. Kalau yang 24 fps tadi itu kan nggak nyaman dilihatnya kalau gerakannya terlalu banyak. Ya harusnya ini memang mode rekaman terbaik di HP ini itu ada di 1080p 30 fps. Kamu bisa aktifkan stabilizer, kamu bisa aktifkan HDR seperti ini. Bagaimana bedanya kamu bisa nilai sendiri ya cuy. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu kalau HDR-nya aktif seperti ini. Ini HDR-nya aktif. Itu stabilizernya dipaksa mati cuy. Jadi kalau misalnya mau nyalain stabilizer, HDR-nya harus mati. Kalau mau nyalain HDR, stabilizernya harus dimatikan. Dan dua-duanya itu cuman bisa dipakai di 1080p 30 fps. Tapi rasanya aku kalau pakai HP ini nggak butuh stabilizer lagi sih. Yang penting megangnya pelan-pelan kan udah mantep. Gila, ini autofocusnya cakep sih, sampai sampai itu jaring laba-laba kecil kelihatan, padahal ini kan kecil banget ya. Masih ditangkapnya dengan fokus ya. Untuk pendapatku secara ringkas bagus sih. Kita coba explore lebih dalam lagi apa yang tersedia di HP ini ya. Oke, kalau untuk kamera depannya seperti ini. Kalau misalnya tanganku pendek gini aja, iya bagus sih, udah nggak terlalu ngezoom dia, tapi nggak terlalu lebar juga, standar-standar aja. Ini di resolusi 720p 30 fps seperti ini. Ini aku menghadap ke cahaya harusnya. Ya ini lebih terang. Seperti ini 720p. Kalau untuk stabilizernya nggak tahu ya, aku coba ya. Oke, ini di resolusi 1080p 30 fps, dan tadi aku mau nyari stabilizer ternyata nggak ada stabilizernya ya cuy. Harusnya yang paling bagus itu di sini 1080p 30 fps, karena kalau kamera belakangnya aja bagusnya di 30 fps, artinya kamera depan juga minimal di situ lah, sama-sama bagus. Nanti baru bisa dinilai kamera depannya juga setelah aku tonton ulang. Kita coba. Ini nggak ada yang membelakangi cahaya sih, cahayanya di mana-mana semua. Coba seperti ini, wow, masih bagus ya, masih bagus ya. Ini yang paling terang sih sebelah sana. Masih bagus sih. Ya, mungkin aku lumayan suka sama kamera depannya HP ini. Cuman kelihatannya di sini tuh nggak natural banget. Karena untuk pewarnaannya itu dibikin apa ya, suka-suka dia kayaknya ya. Kayak muka jadi lebih putih mungkin sedikit. Terus warna-warna daun itu sama nggak ya? Nggak tahu. Kayaknya sama aja. Tapi nuansanya agak beda sih. Berarti ada yang beda dari warna kamera depannya HP ini. Oke, kita coba yang 60 fps-nya. Nah, ini perekaman kamera depan di resolusi 1080p 60 fps. Apa jangan-jangan bagusan ini kali ya, daripada yang 30 fps tadi. Soalnya kayak kelihatan lebih mulus aja dia.
gerakannya itu. Ya memang karena 60 fps kan. Tadi aku pikir 60 fps nya bakal lebih jelek. Pegal sih. Tadi aku pikir 60 fps nya bakal lebih jelek, ternyata enggak, bagus-bagus aja. Stabilizernya nggak ada, tapi ini kelihatan sudah cukup stabil ya. Kelihatannya sudah lumayan stabil ini. Oh iya, kamera depannya itu support HDR juga, tapi dia bakalan kembali di resolusi 1080p 30 fps seperti ini. Ini HDR aktif. Apa bedanya sama yang tadi? Gak tahu, kamu nilai sendiri aja. Belum ketahuan. Kayaknya sih ya sama, gini-gini aja semuanya. Mau coba makronya dulu ya. Oke, ini lensa makro dari HP ini. Dan lensa makronya itu support di 720p 30 fps doang. Nggak bisa diubah kemana-mana. Kenapa ngeblur bang? Ya ngeblur karena ini lensa makro. Harusnya di sini. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Nah, harusnya lensa makro itu begini. Nih. Tapi jelek ya. Coba. Ini ada putih-putih kecil di atas daun. Kurang dekat berarti ya. Harus lebih dekat. Wow. Harus begini ya, gila sih. Tapi walaupun udah deket banget, dia nggak bisa fokus, nggak bisa begitu fokus juga. Ya lensa makro ini serba salah ya. Nah ini aja udah yang paling bagusnya tuh begini aja. Kalau ditarik mundur dia bakal ngeblur. Kalau terlalu dekat, ya gini nggak bisa, jadi jelek kan. Nah ini udah paling pas. Dan ini bagus nggak ya? Mungkin bagus untuk kondisi-kondisi tertentu dalam pengambilan gambar. Mungkin untuk apa ya, biasa lensa makro nih mungkin ngambil permukaan batu seperti ini kali. Coba kita deketin lagi. Oh kedekatan nggak bisa juga ya begini. Kalau gini mah menurutku mendingan pakai lensa yang biasa aja ya. Nih coba kita bandingin sama lensa yang biasa aja ya. Nih di sini udah ngeblur nih ya, ini masih makro tuh. Nah, begini aja dia bisa dapatnya. Dan ini goyang-goyang banget cuy. Jelek sih. Coba kita bandingin sama yang biasa. Nah ini 1080p 30 fps. Menurutku justru kalau mau ngambil objek dekat ya tetap lebih enak yang ini sih. Walaupun memang nggak terlalu dekat ya, kan tinggal di zoom aja ya. Ini jauh lebih bagus daripada lensa makro yang tadi ya guys. Entahlah apa fungsinya, mungkin kalau orang udah jago teknik fotografinya pasti bakalan bisa memfungsikan lensa setidak berguna apapun lensa itu, mungkin harusnya tetap bisa sih. Kita kembalikan ke posisi semula ya seperti ini. Oke, kesimpulan yang aku bisa tarik sejauh ini adalah lensa makro tidak menarik ya. Sekarang aku mau bahas soal perekaman video dan hasil foto HP ini di kondisi low light atau dalam kondisi pencahayaan yang kurang. Untuk perekaman videonya aku sudah coba segala macam mode yang sepertinya nggak ada yang bagus di HP ini. Atau bisa dibilang semua jenis perekaman low light-nya itu ampas. Penerimaan cahaya yang nggak stabil bakalan ngaruh ke stabilisasi video yang ada, yang pada akhirnya bakal ikutan berantakan juga. Ini juga bakal menyebabkan noise yang cukup parah. Pada akhirnya nggak ada mode perekaman apapun yang enak di HP ini untuk kondisi low light. Semuanya jelek dan kurang bisa dinikmati hasilnya. Jadi mungkin solusi terakhirnya ketika kamu terpaksa ngambil video low light adalah dengan menurunkan settingan cahaya
yang ditangkap seperti ini. Nah, kalau diginiin bakalan lumayan enak lah untuk dilihat. Lanjut ke hasil foto. Untuk hasil foto low light-nya sih sebenarnya terkesan biasa aja. Tapi ini nggak separah hasil perekamannya. Untuk hasil fotonya masih bisa diakalin dengan cara naik turunin ISO dan shutter speed. Buat yang udah mahir setting kamera secara manual, harusnya nggak bakal begitu kesulitan untuk nyari komposisi terbaik yang bisa dilakukan sama HP ini. Jadi untuk hasil foto low light-nya menurutku oke lah. Cuman emang hasil perekam videonya di malam hari itu sangat-sangat buruk. Jadi aku sudah cek semua hasil perekaman video dan foto-fotonya. Menurutku kamera HP ini levelnya pas banget untuk device harga 5 juta yang memang jargonnya lebih ke arah performance ya. Pas di sini artinya ya cukup atau biasa-biasa aja. Jadi nggak ada yang bisa dipuja dari kamera HP ini, tapi yang nggak bisa dihina juga. Karena memang HP ini nggak dibikin balance performa sama kameranya, alias HP ini memang pas-pasan aja. Ngomongin soal perekaman video, dari segi resolusi sebenarnya udah agak bagus, khususnya waktu kondisi pencahayaan yang terang ya. HP ini udah bisa menangkap objek dengan baik lah setidaknya. Kalau misalnya kamu pengen hasil rekaman yang lebih fleksibel, seperti bisa pakai stabilizer dan mau pakai mode HDR, silakan setting ke resolusi 1080p 30 fps. Ini menurutku mode terbaik dari HP ini, karena kalau dinaikin ke 60 fps, nanti stabilizernya bakalan nggak bisa aktif. Begitu juga mode HDR-nya bakalan nggak bisa aktif juga. Jadi stabilizer dan HDR itu cuma bisa diaktifkan salah satunya aja ya, nggak bisa berbarengan sekaligus. Setidaknya begitu hasil yang aku dapatkan kemarin sih. Kalau kamu mau bikin rekaman sinematik yang gerakan kameranya pelan-pelan kayak video pemandangan alam gitu, lebih bagus pakai resolusi 4K 24 fps karena hasilnya bakalan lebih cocok sama nuansa sinematik yang bakal kamu buat. Dan kalau bisa lebih bagus lagi kalau pakai stabilizer eksternal alias gimbal HP. Ini bakalan bikin hasil rekamanmu jauh lebih stabil dan enak untuk dilihat. Tapi kalau kamu cuma mau rekam biasa aja gitu, kayak mau bikin story IG dan sejenisnya, aku lebih saranin pakai resolusi 1080p 60 fps dan usahakan rekamnya dari kamera HP-nya langsung ya. Jangan pakai aplikasi kamera lain karena nanti hasilnya bakalan kurang lah biasanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya soal Gcam, apakah Gcam atau Google Kamera bisa dipakai di HP ini? Sejujurnya aku kurang tahu sih. Tapi biasanya HP dengan prosesor MediaTek itu nggak bisa dipasangin Gcam guys. Kecuali kalau ada developer yang dengan sukarela buat bikin modifikasi Gcam yang kompatibel dengan prosesor yang dipakai di HP ini. Dan mudahan aja ada lah ya. Kayaknya segini aja, kesimpulan ini murni dari opiniku sendiri, nggak ada intervensi dari channel YouTube lain. Jadi barangkali hasilnya berbeda ya, silakan kembali pada opini kita masing-masing aja. Sekian dan bye bye.